aja, nanti dibahas lebih cepat biar kemudian kita lebih banyak tanya jawab, ya kan? Materi ini nanti akan Anda persiapkan sebelum Anda lulus, bisa jadi Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Mau? Wis, materinya selesai, terima kasih. Langsung aja ya. Nih. Cara menjadi yang ke-100 adalah sederhana, kita menyempurnakan kehidupan kampus kita. Kalau sampai nanti kuliah di sini hanya kupu-kupu, kuliah pulang, hanya tahu tempat kos, tempat fotokopi, tempat makan kampus, ya, nggak enak. Kalau bisa Anda harus ikut yang namanya kura-kura, kayak Mbak Mas yang ada di sini, yang pakai selendang tadi mana ya? Nah, kayak itulah. Karena kura-kura itu kuliah rapat, mereka pernah ikut yang namanya adalah organisasi. Syukur-syukur yang GGS, ya kan? Ganteng-ganteng soleh, ya kan? Nah, itu bisa aktif menjadi apa? Bisa aktif menjadi kuda-kuda. Kuliah dakwah. Tidak usah. Nah, nih, yang pertama teman-teman, lalu kemudian saya tanya, Bapak mohon maaf, 3 rahasia yang ingin Anda berikan kepada saya apa? Yang pertama Mas, Anda harus memperlihatkan potensial skill sampean. Potensial skill itu seperti apa? Wong kita kemudian itu belum pernah ketemu. Bapak lihatnya dari mana? IPK. Makanya lowongan pendaftaran itu yang paling mudah dilihat adalah IPK terlebih dahulu. Kalau swasta di atas 3,25, kalau negeri di atas 3,00. Oh gitu Pak? Iya, tapi mohon maaf, jangan hanya berhenti di IPK, karena IPK hanya mengantarkan kepada para interview. Caranya seperti ini Mas, potensial skill. Yang paling penting itu setelah wawancara. Mbaknya namanya siapa? Joko. Oke, Mbak Farah. Mbak Farah datang, pengen jadi seorang kameramen. Lalu kemudian yang menginterview adalah orang transport. Mbak Farah duduk, hasil tesnya bagus, makanya juga bagus. Lalu dikasih hadiah itu kamera. Tombol on off dia nggak paham, autofokus nggak paham. Ini mau mengarahkan kemana dia nggak paham. Nyuting dalam kondisi normal kayak gempa, ya kan? Apakah Mbak Farah kemudian diterima menjadi seorang kameramen? Iya. Dokter kalau bisa itu mendiagnosa sama nyuntik. Kalau tidak mau bayi, kan gitu kan potensial skillnya, betul nggak? Betul. Betul Mas? Betul. Kayak Mas Imron, ya kan? Itu harusnya itu berada di mana? Engineer, saat berada di hal-hal yang berbau dengan mesin. Saya hal-hal yang berhubungan dengan hukum, kan gitu. Nah, makanya Mas, bisa dan bisa sama kemudian itu harus menunjukkan potensial skill minimal dari IPK. Tapi jangan hanya berhenti di IPK. Kenapa? Banyak orang yang kemudian itu hanya fokus di buku-buku, kuliah pulang, dia tetap tidak diterima di pekerjaan. Kenapa? Ini bukti. Mohon maaf ya, ini pengkhianatan terhadap orang tua saya. 20 lulusan terbaik UNER, IPK-nya 3,9. Diminta oleh BI, berangkat. Tes tulis, bagus semua. Lalu kemudian mati semuanya saat kemudian tes wawancara. Kalah sama UI, ITB, UGM. Jawaban ya, nama kamu siapa? Gelap, depan gak bisa jawab. Hanya ditanya seperti itu, hanya los. Joblasnya sampai pernah kemudian menangis. Masa iya, kuliah diwari kok kuku, diwari ngomong. 20 belum sampai baik. Ya nih, mana ya kocok kali uang di kandel, kalau jalan kemudian saya ketemu dengan mereka itu shock, kaget. Ayo kenalan, siapa? Repot. Benar teman-teman. Nesto sampai yang pinter, loh. Dan potensial skill itu bukan hanya akademis, tapi kemampuan-kemampuan yang lain. Mbak, Mas yang jadi MC tadi mana ya? Saat ada, oh iya mata saya sendiri, kok Mas, gak usah maju Mas ya. Jika ada orang yang pertama kali jadi MC, ya kan, suatu acara kemudian kelihatannya itu bagus, di acara-acara kemudian siapa yang akan jadi MC? Iya. Minimal kalau potensial skill itu seperti ini, orang butuh langsung tahu nama kita disebut. Aku butuh pembicara yang lucu, bilangin gua PI, ya kan? Berarti nek loro, nek gak masih pro ya aku kan menurut dong. Ya enggak. Tapi aku butuh sing ganteng, ya aku kan. Itu poin teman-teman. Paham ya potensial skill ya? Itu poin. Makanya teman-teman minimal, ya kan, belajarlah dengan sungguh-sungguh. IPK sampean menunjukkan kemampuan sampean. Jangan seperti saya. Saya mulai semester 5 itu mulai berpikir, aku tidak akan menjadi pengacara, jaksa, hakim dan sebagainya. Makanya nilai yang kemudian saya kejar adalah nilai logi bukan nilai kompetensi. Dosen ulang tahun kan sebunga A. Benar. Saat saya kemudian daftar di mana itu di Bank Syariah Bukopin itu tanya, Mas Adi legal ya? Enggak Pak. Legal Mas ya? Enggak. Legal itu yang ngurusi surat, hukum, aturan masa-masa. Enggak. Legal enggak. Kalau saya tetap taruh legal, mending saya bangsa. Loh, Mas Adi di mana? Marketing.
lah ini Pak kekuatan saya. Oh gitu, ya udah di marketing. Kalau sampai saya ditagih legal, histori yang namanya start kontrak, tapi saya tidak bisa. Pada start kontrak itu adalah basic pertama mata kuliah hukum perdata. Saya lulus dengan IPK 3,43. Yang memalukan itu bukan hanya saya aja, alma mater yang berada di belakang saya. Lulusan UNER IPK 3,43 gak bisa nggak start kontrak, cek, gak usah diterima lulusan fakultas hukum UNER, kan bisa jadi seperti itu, betul? Nah, Anda harus bertanggung jawab dengan ilmu atau IPK yang kemudian bisa mengelola. Bisa jadi kesulitan adik-adik kita nanti mendapatkan pekerjaan itu karena kesalahan kita yang tidak kita sengaja itu. Adik IPK-nya apik tapi kemudian menggarap, itu bukan, itu bukan kok. Kan gitu. Sama harus menjaga baik-baik, itu poinnya. Makanya saya yakin potensial itu di ngomong, yaudah saya tak fokus di sana. Oke ya? Oke. Yang kedua, sampean harus pinter. Orang lain harus tahu kalau sampean itu pinter. Masih pro? Ini sudah ada masjid? Belum kan? Disambut aja karena masih pro. HP-nya bunyi gitu. Masih pro tidak akan pernah diundang ke sini kalau para pengundangnya itu tidak yakin beliau bisa mengisi, betul? Betul. Karena beliau bisa mengisi, yakin maka diundang. Itu namanya good perception. Saya juga sama. Pak Jokowi juga sama. Tidak akan dipilih oleh banyak orang kalau ternyata yang memilih tidak tahu, tidak yakin kalau beliau bisa memimpin. Itu good perception. MC, pokoknya kemudian sama butuh sesuatu. Waduh, aku butuh bocah yang kemudian bisa buang rapi. Oh si A, itu good perception. Caranya seperti ini. Pak, kita kan ketemu baru. Dari mana Bapak tahu kalau saya punya good perception? Dari CV Mas. Curi curung kita. Berapa panjang yang sama miliki? 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, ya kan? Makanya nanti teman-teman saat Anda punya prestasi apapun itu ditulis dalam CV Anda. Usia 5 tahun juara menurut klerek tingkat RW. Nah, gitu. Ya. Gambarannya seperti ini good perception itu. Ingat saat kita masih SD, ada guru masuk ke dalam kelas lalu kemudian bilang, "Hai guys," kamu ya, dia gimana? "Assalamualaikum anak-anak. Oke, sekarang kita memilih yang akan menjadi kepala kelas kita. Siap, siap." Apel langsung. Doni, bangun Bu. Kamu ya Lek, jadi ketua kelas? Tidak Bu, saya milih Anto jadi ketua kelas. Loh kenapa Pak Anto? Anto pimpin barisannya bagus. Loh, biasanya yang terpilih menjadi ketua kelas adalah orang yang bisa memimpin barisan. Oke, semua setuju Anto? Setuju. Kita akan memilih yang menjadi sekretaris. Farah, bangun Bu. HP ini cekok, kak. Mbak Farah, kamu ya jadi sekretaris? Enggak Bu, saya milih Sinta yang jadi sekretaris. Loh kenapa? Sinta tulisannya bagus. Orang yang biasanya terpilih menjadi sekretaris adalah orang yang tulisannya bagus. Pada orang yang tulisannya bagus, batik suwi kok. Kita berada di belakang rumah. Dekte. Karena saking lamanya dia putih. Oke, semuanya Sinta sepakat. Kita memilih bendahara. Joni, dalam Bu. Kamu ya jadi bendahara? Enggak Bu, saya milih Asi jadi bendahara. Kenapa Pak Asi? Asi anaknya gubernur. Kita kekurangan uang, minta bapaknya. Tapi gambarannya seperti ini. Anto tidak akan pernah terpilih menjadi seorang ketua kelas kalau dia tidak pernah memamerkan kemampuannya. Sinta tidak akan pernah terpilih menjadi seorang sekretaris kalau dia tidak pernah memamerkan kemampuannya. Sebelumnya yang dia lakukan adalah seperti ini. Oke, lu bawa pulang ya, pinter gua, lu lihat tulisan gua ya. Lu nanti mention, DM juga nggak apa-apa ya. Bisa dipahami? Bisa. Itu poin. Makanya saat sampean sudah punya kelebihan, entah itu akademis ataupun di bidang yang lain, pamerkan. Bahasa agamanya, riakkan. Biar orang lain kemudian itu tahu. Seandainya kemudian orang tahu kelebihan kita, hal yang paling menarik adalah, oh, aku butuh dia. Anda akan begini pertama kali. Oke ya? Itu. Sampai yang pinter, orang lain tahu sampai yang pinter, yang paling penting adalah ini. Networking. Saya butuh orang yang kemudian itu TOP BGT. Mbak Magda sama Mbak Farah. Tapi hubungan saya dengan Farah itu lebih dekat. Mereka memiliki kemampuan yang sama. Pintar melukis. Mana yang kemudian saya ambil? Farah. Karena apa? Sudah ada kedekatan. Makanya kalau sampean di sini, mohon maaf, yang sudah menjadi pengurus organisasi, Anda hanya sibuk mengajar IO kayak ini, ngadakan event, Anda tidak akan pernah mendapatkan link. Anda tidak akan pernah menjadi networker dan Anda tidak akan pernah menjadikan network. Alma mater sampean yang sangat bawah ini, ya kan? Ini memegang kekuatan yang sangat besar. Sama itu bisa ketemu dengan siapapun. Dengan Pak Karwo bisa.
sama langsung ke Pemprov, terus mau ketemu dengan Pak Kapolres. Oh ya sudah ada janji? Belum. Dari mana? Analis kesehatan yang ada di kampungnya itu. Oh iya. 6 bulan lagi ya, tanggal sekian, jam sekian, jam sekian. Ya, oke, tidak apa-apa. Coba bayangkan kalau saya mau ketemu dengan Pak Kapolres dari mana? Masalahnya Jawa Timur, Sopole. Karena apa? Ada organisasi besar yang kemudian itu menyandang sampean, sehingga sampean itu punya kekuatan lebih daripada diri sampean sendiri. Saya dulu pada waktu menjadi ketua BEM Fakultas Hukum itu salah. Niat kita kemudian menjadi organisator, saya pengen mendapatkan network, betul ya? Betul, akhirnya kemudian nggak event, satu event lain, tanpa terasa saya menjadi event organizer. Benar. Saat kemudian saya itu lengser kemudian kok nggak ada alumni sukses yang saya kenal yo? Kok selama ini aku hanya berputar di dalam kampus? Wah, salah. Saya tadinya sudah lulus, ada tawaran Tri mau jadi presiden Femnet. Wah, ini kesempatan. Oke, tak ambil. Saat jadi presiden Femnet tidak ada program kerja. Kita punya banyak uang, lihat fakultas, kelihatannya programnya bagus. Banyak duit, aku sambutan, jadikan itu program tidak bersama. Deal. Tugasmu apa mas? Tugasku ke Jakarta, ke Semarang, ke Surabaya, menghubungi dan silaturahmi dengan alumni-alumni yang sudah sukses. Bukan hanya untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikan teman-teman yang ada di dunia. Linknya dapat. Itu. Oh alah ini. Dan Anda tahu yang paling menarik dari yang diungkapkan oleh Pak Heru Tanjung? Mas, dari 100 kira-kira yang diterima murni dari tes berapa? Ya semuanya loh Pak. Salah. 50 itu saya ambil dari keluarga besar saya. Anaknya kepala cabang Transcorporate yang ada di Makassar menikah dengan satpam, anaknya kepala cabang yang dan saya ngomong, berarti yang 50 itu dari tes? Tidak. 30 saya ambil dari yang sudah magang. Loh siapa? Ya mahasiswa graduate yang magang. Bukan acara 4 mata, ada syuting, di belakang itu ada orang yang bawa kamera. Kayak baju hitam, mahasiswa. Pukul saat bertanya macam-macam, kalau kemudian itu ada 4 menit diketok, tok. 1 menit pukul kemudian berjalan. Bukan kita mata, mahasiswa. Kenapa Bapak kok mengambil itu? Ya saya mengambil mereka itu karena langsung produksi. Kalau seandainya 100 itu dari fresh graduate. Saya harus sewa gedung, saya harus sewa trainer, saya harus UJT mereka job training. Iya nih 1 hari 2 hari selesai, 3 minggu konsumsi tempat tidur. Ya ini aja langsung diambil produksi. Berarti yang 20 Pak? Ya murni dari tes. Bagus, alhamdulillah ya tidak ini dibuat. Masih ada data-data yang kemudian prestasi-prestasi mereka yang setelahnya. Mahasiswa kan sok idealis kan ya. Bapak tidak adil, ini hanya ada di transport. Tidak, ini ada di semuanya. Kamu nanti kalau menjadi jaksa, ada tulisan siapa pejabat kejaksaan yang Anda kenal, nama, jabatan, terus dia yang begini. Waduh, tidak mungkin Pak, ini hanya dari transport. Kapan kamu lulus? 3 bulan. Kamu akan membuktikan. Saya lulus teman-teman, alhamdulillah lulus. 4 bulan kemudian ada daftaran bank saya di COVID. Tesnya 4 hari. Per hari ada 4 kali tes, per tes diikuti oleh 400 orang. Totalnya 6.400. Yang diterima berapa? 5 kok. Dan saya termasuk salah satunya. Serius ini, serius. Dan Anda tahu tes yang terakhir itu kan ada 8 kali tes. Tes kepribadian, tes potensi akademik, tes kegantengan, kejantanan. Oh, semua ya. Sampai tes yang terakhir itu, Tri Suyanto, ini santri saja. Akhirnya kemudian masuk duduk. Orangnya itu tak kuat PDW lah kemudian. Jadinya bos ya, punya meneh Pak. Ini mohon maaf ya. Lu gue gak gimana? Adri ya? Iya. Benar ya? Iya. Oh, biar sobat. Iya Pak. Mas, gak usah lama-lama ya. Jadwal syuting pemotretan juga, aduh, padat banget. Ya, gak mana lah ya. Gimana Pak? Ya wes Mas, pertanyaan saya gak begitu muluk-muluk ya. Siapa yang Anda kenal di kopi saya? Pak, saya kenal ya John. Siapa yang Anda kenal di kopi saya? Akhirnya kemudian itu saya bilang, saya punya 3 kenalan. Siapa? Erik Kurniawan. Sekarang di AO, dulu teman saya pada waktu di lembaga training, pada waktu saya di kampus. Oke.
Yang kedua Sandi, kakak sekolah saya di Fakultas Hukum, sekarang menjadi HRD. Yang ketiga Wahyu Dayat, IT, teman saya berasal dari ITS. Oh gitu, ya kan selesai. Gitu Pak? Iya. Aku gak diterima. Pikiranku gitu. Malam-malam ada telepon berbunyi. Bila yang tertulis. Halo. Saat saya angkat ternyata itu telepon dari Mas Eri. Mas Eri Kurniawan yang saya sebut pertama kali. Dek, yo Mas, Chris, segera beli baju putih, celana hitam, dan sepupu-pupu. What? Ya sih. Apa Mas? Kamu akan diterima di Bank Syariah Bukopin. Oh, serius, sampean ke dukun aja. Belum ada info. Owner tadi calling aku. Terus kenal lagi, like or dislike. Seandainya jawaban 3 orang yang saya sebut itu adalah dislike, kemungkinan besar saya tidak diterima. Tapi alhamdulillah jawaban ketiga orang itu adalah like. Ada kemungkinan besar saya diterima. Karena owner lebih percaya kepada mereka yang telah dikenal daripada orang yang belum dikenal sama sekali. Betul? Makanya Anda punya waktu untuk mencari network alumni sampean atau sama nanti pengen kerja di mana? Aku pengen di Lab Pramita itu loh. Itu kan alumni saya, Pak Sarno Arianto. Pada waktu kemudian reuni dulu, saya kemudian mengisi. Bayangkan, angkatan 83 yang ngisi 2004 tuh. Profesor yang tua aku harus ngisi. Assalamualaikum. Sampai kemudian tuh ada salah satu guru besar kemudian itu datang pada saya. Awak tak undang kita bayar. Sampai kayak ini kok gak orgasme, ya kan? Gak guyu, gak bayar. Guyu kan ini. Ya akhirnya orang-orang tua itu kemudian tuh tak isi, tak ajak dolanan, guyu cekakan. Kapan lagi kerjain profesor? Nah, Pak Sarno Arianto pemiliknya Pramita itu alumni kami juga. Nah, sama kemudian coba lah. Ting. Mbak ini Pramita ya? Iya, kita cuma mau lihat-lihat. Dari mana? Dari analisis kesehatan yang ada di sini. Yang mungkin nanti tanya-tanya, minimal kemudian tuh tahu customer service-nya terlebih dahulu, lihat kemudian tuh alatnya. Siapa tahu nanti kemudian tuh hal-hal yang berkaitan sosial media terus di komen Facebook, sampai satu ketika orang-orang kemudian tahu, sopo sih ini kecil banget, parah. Aku pengen ketemu dengan Pak Sarno, hanya kemudian diangkat. Jadi apa? Cleaning service lah. Guyon Mbak ya. Tapi siapa tahu kan? Makanya teman-teman dalam mencari network itu sama tidak bisa menggunakan hal-hal yang sangat biasa. Kalau saya ketemu dengan beliau, Mas namanya siapa? Tio, Atri. Besok ketemu lupa enggak? Lupa, karena tidak ada yang berkesan. Tapi coba bayangkan kalau saya kemudian berjalan, di situ ada orang yang berjalan juga. Di pojokan kita tabrak, kertasnya dia bawa berhamburan. Saya membantunya, tersisa satu kertas teman-teman. Hanya saya ambil set, tangan kami berpegangan. Mata kami berpandangan Joko Pijo. Lanang kalau lanang, asik. Makanya teman-teman, mohon maaf. Cara, apalagi sekarang itu dengan sosial media, ada yang bisa mengoptimalisasi. Gak usah kemudian itu hanya tulis status yang sangat biasa. Sama coba aktif di LinkedIn, karena LinkedIn itu merupakan CV dari seluruh pengusaha yang ada di seluruh dunia. LinkedIn. Kalau bisa sama juga nulis biodata sampean, pacaran berapa kali, putus berapa kali, memutuskan berapa kali, diputuskan berapa kali, ya Nah, lalu kemudian join di Facebook, cari Facebooknya pemilik laptop yang terkemuka, ya kan, Prodia, Parahita, lalu kemudian yang Lepsima dan sebagainya, di-join di klub. Nah, aktivitasnya kemudian kita komen. Anda tahu ada orang yang hanya karena komen akhirnya bisa menjadi suara penyiar Sam FM Surabaya, suara Muslim 93,8. Karena setiap Sam FM itu bikin status, di komen, kasih tutup bagus kayak di spot banget. Akhirnya kemudian diketahui, ini siapa ya? Coba diundang, suaranya ternyata bagus. Ya 9-12 sepertinya kayak saya, ya kan? Lalu kemudian bisa jadi penyiar. Siapa tahu dia tenang juga bisa. Oke? Jadi poinnya hanya itu teman-teman. Kita tanya jawab aja. Yang pertama, kalau bisa, penting nggak penting ilmu yang Anda pelajari di sini penting karena mengantarkan kepada IPK sampean. Dan saya mohon dengan sangat Anda bertanggung jawab terhadap IPK yang sama, kelola. Nah, IPK sampean 3,9 berarti kemampuan sampean di sana. Jangan sampai IPK 3,9 kemampuan sampean di bawahnya.
Kalau sampai orang lain tahu, khususnya itu adalah lembaga-lembaga industri yang kemudian mengetahuinya, yang jelek bukan hanya sampean, tapi alma mater yang berada di belakang sampean. Makanya kalau bisa kau usah turunan KPA itu cukup ya. Kalau usah turunan dikerjakan sendiri, akan menunjukkan kapabilitas dan kemampuan kita. Yang kedua, nek sama wis pinter, pamerno, miliki blog, lalu bahas terkait dengan masalah sampean. Facebook aja mereka nulis, aku kangen kamu, ya kan? Tapi kemudian ditulis hal-hal yang lain, yang berkaitan mengenai masalah ilmu yang dipelajari. Nah, dengan kemudian tuh nge-add Facebook saya, Adrisyanta itu rata-rata setiap aktivitas satu hari ini saya kemudian tetap berikan training sekecil apapun saya asumsikan, lalu kemudian itu diberikan penjelasan. Akhirnya orang kemudian tuh, Mas Adri perlu waris nyanyi, padahal yoga, gitu. Ya, itu teknik kemudian itu marketing biar orang lain kemudian paham. Sampai mohon maaf, pemilik salah satu MLM terbesar di Bandung kemarin itu kontak. Mohon maaf Mas Adri, ini pemilik Facebook Adrisyanta ya? Iya. Ini lagi roadshow ya sama pegadaian? Iya. Mas, pegadaian apa? Hanya merubah paradigma Mas dari menerima tamu menjadi tamu. Karena sekarang mereka itu harus keluar menjadi nasabah, bukan menerima nasabah. Mas, berarti bisa ngisi dong? Apa? Kita punya banyak sekali sales di Indonesia. Oh bisa. Coba kemudian kontak-kontak hanya dari lihat Facebook. Betapa banyak sih orang-orang yang kemudian itu dari Facebook, sosial media, kontennya itu bermanfaat bagi banyak orang, mereka kemudian itu akan dipanggil, betul nggak? Panggil yang maha kuasa. Nah, ada orang yang kemudian sudah mengetahui sampean, kemampuan sampean, dan sampean kelihatannya itu termasuk manusia yang unik, manusia yang berbeda. Optimalisasi, orang-orang yang mengenal Anda adalah orang-orang yang akan membutuhkan Anda. Jika mereka kemudian semakin dekat dengan kita, mereka itu nanti akan lebih cepat mendapatkan kita, betul? Betul. Tanpa banyak pertimbangan, walaupun kemampuan kita di bawahnya, tapi kita sudah kenal, kita yang akan diambil. Betul nggak? Itu aja. Perkuat potensial skill, perkuat good perception, sama perkuat networking. Any question? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, ayo tanya. Oke, yang belakang silahkan Mbak berdiri keluar. Namanya? Bagus sekali, tepuk tangan teman. Perkenalkan, nama saya Lila dari tingkat 1. Siapa? Lila. Lila. Pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan percaya diri untuk menunjukkan potensi? Kan menunjukkan potensi itu biasanya kan oleh member kita. Terima kasih. Mbak Lila. Mas, ya apa caranya yo? Aku kemudian itu bisa menunjukkan kepedean saya saat kemudian saya punya potensi. Gambarannya gini Mbak. Saya gak ada kopi. Oke teman-teman, ini hal yang mungkin sangat abstrak untuk kita pahami. Yang punya tangan kiri bisa tangan kirinya seperti ini. Yang punya tangan kanannya seperti ini. Oke ya. Bayangkan tangan kiri kita, ini ada jeruk nipis. Tahu jeruk nipis? Jeruk nipis yang baru dikeluarkan dari kulkas. Buat kemudian untuk blur-blurnya. Ya kan? Bayangkan tangan Anda kemudian memegang yang namanya pisau. Pisau itu sangat tajam, lalu kemudian pisau belah jadi dua. Sudah? Nah, lalu pisaunya ambil belahan satunya, lalu kemudian itu masih tersisa, ambil garam atau bukan di atasnya. Oke, lalu kemudian itu diambil taruh di sini, lalu kemudian itu tolong di